Baik, video pembelajaran kali ini kita akan masuk ke resume dari perancangan kolom distilasi multikomponen yang sudah kalian coba kerjakan dari minggu pertama sampai minggu ke-8 pertemuan kelas perancangan alat 2. Jadi yang sudah kalian hitung atau sudah kalian rancang kemarin adalah kolom distilasi multikomponen. Sebetulnya dari rumus-rumus tersebut itu juga bisa kalian gunakan untuk merancang kolom distilasi biner. Jadi kalian bisa menggunakan metode ini untuk memprediksi berapa suhunya, baik itu suhu dew point, suhu bubble point di enriching section dan di stripping section, atau juga di feed atau di aliran umpan. Nah, metode yang kita gunakan adalah shortcut distillation yang digagas oleh Fensky, Underwood, dan juga Gilliland. Oke, kita akan masuk ke soal contoh yang sudah kita coba kerjakan. Di soal contoh, ada dua hal yang diketahui. Di sini ada dua data yang diketahui. Yang pertama adalah massa dari masing-masing komponen. Komponennya ada 3, ada propan, ada N-butan, dan juga ada N-pentan. Diketahui massanya dan juga diketahui salah satu kondisi operasinya. Di sini adalah tekanan pada kolom distilasi. Ada tekanan enriching section atau bagian atas ya, ada tekanan feed, dan tekanan reboiler atau stripping section. Apakah yang diketahui akan selalu tekanan? Tentu tidak. Nanti mungkin ada soal-soal yang diketahui adalah temperaturnya. Lalu dari temperatur tersebut, kalian diminta untuk memprediksi berapakah tekanannya. Kalian bisa melakukan perhitungan yang sama seperti ini, seperti yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kemarin kalian memprediksi temperatur, maka kalau dibalik, kalian juga bisa memprediksi tekanan menggunakan perhitungan dew P dan bubble P yang sudah sempat kalian kerjakan juga di pertemuan pertama. Oke, kalau kemarin dari soal-soal latihan yang sudah kalian kerjakan, untuk tabel pertama ini menghitung fraksi massa, fraksi mol itu nggak ada masalah. Kemudian konstanta Antoine sudah saya sediakan di sini. Nah, jangan lupa bahwa konstanta Antoine itu memiliki satuan tekanan dan satuan suhu yang berbeda-beda. Jadi, kalau di sini yang diketahui adalah tekanannya dalam mmHg, maka nanti rumus ke bawah dan data-data yang kamu ketahui atau yang kamu hitung nanti tekanannya juga dalam mmHg. Kalau di sini dalam Kelvin, maka nanti gunakan satuan suhu Kelvin. Jangan konstantanya adalah di sini ditulisnya Kelvin, tapi yang kamu masukkan justru Celsius, atau di sini yang diketahui KPA, tapi hasil perhitunganmu menunjukkan mmHg. Gak apa-apa mmHg, asal kamu konversi dulu dari KPA ke mmHg. Oke, itu yang perlu diperhatikan dalam konstanta Antoine. Kemudian kita masuk ke penyelesaian A, ini pasti kalian juga sudah paham. Jangan lupa bahwa nanti goalseek-nya harus menghasilkan angka 1 bulat. Oke. Kemudian di sini kalian akan melakukan prediksi ya mengenai jumlah mol distilat dari berbagai komponen. Yang pertama di sini ada asumsi. Nah, asumsinya ini bisa dari saya nanti mungkin sewaktu UTS atau saya minta kamu memberikan asumsi sendiri juga bisa. Yang bisa saya ingatkan dalam proses pengerjaan yang ini adalah, nah ini. Setelah kalian membuat grafik, saya minta kalian menentukan slope dan intercept. Nah, slope dan intercept biasanya kebanyakan dari kalian akan langsung menuliskan angka yang ada di sini, lalu kalian copy untuk mengisi sel yang slope atau sel M. Lalu intercept-nya langsung kamu kopikan di sini. Nah, ada cara lain. Jadi untuk menghindari kesalahan, misal kalian ganti sheet gitu ya, ini kamu copy paste ke sheet yang baru, biasanya grafik ini akan terlink di sheet sebelumnya, tempat kamu copy pertama. Supaya tidak terjadi kesalahan, maka kamu dapat menghitung slope menggunakan rumus di Excel. Caranya gunakan sama dengan, kemudian ketikkan slope, buka kurung. Nah, di sini dituliskan setelah buka kurung, kamu disuruh memilih data pada sumbu Y. Nah, di sini data sumbu Y itu adalah log D per B. Maka, angka log D per B silakan diklik. Oke?
Ini adalah sumbu Y kita. Lalu di sini ada tanda pemisah, yaitu adalah titik koma, atau di laptop lain biasanya juga bisa koma. Jadi silakan disesuaikan dengan laptop masing-masing. Setelah titik koma, kamu diminta untuk klik siapa yang menjadi sumbu X. Di sini sumbu X-nya adalah log alpha, maka klik yang menjadi sumbu X, tutup kurung, lalu dia akan otomatis menghitung. Angkanya sama ya, sesuai dengan yang ada di grafik. Hal ini dilakukan, perhitungan secara otomatis ini dilakukan supaya kalau kamu ganti sheet tidak ada data yang salah. Oke, jadi sebetulnya tanpa membuat grafik ini kamu bisa menentukan berapakah nilai slope dan intercept. Tapi sebaiknya saran saya adalah ada grafik, kemudian data yang di sini itu kamu hitung menggunakan rumus di Excel. Kemudian di sini untuk intercept sama, jadi sama dengan intercept, buka kurung, klik yang menjadi sumbu Y, titik koma, atau boleh koma tergantung laptop masing-masing, klik yang menjadi sumbu X, tutup kurung, lalu akan ketemu nilai intercept-nya. Oke, setelah kamu menentukan slope dan intercept, kemudian kamu bisa memprediksi berapakah jumlah mol distilat untuk masing-masing komponen. Kemudian silakan melakukan pengecekan apakah pemilihan light key dan heavy key-mu sudah benar di sini. Kemudian langsung masuk ke, nah ini pasti sudah bisa semua. Kemarin saya sudah cek latihan soalnya. Yang jelas yang saya perlu ingatkan adalah ketika melakukan goal seek, pastikan nilainya benar-benar 1, lalu gunakan 4 angka di belakang koma. Setelah kamu melakukan penentuan suhu, kondisi operasi khususnya suhu, lalu buatlah tabel berisi rangkuman dari komposisi vapor cair, distilat, dan bottom juga fit berdasarkan VLE. Kemudian buatlah tabel neraca massa, lalu di sini ada rangkuman dari mol masing-masing aliran di feed, distilat, dan bottom, dan juga fraksinya. Dan jangan lupa tambahkan di sini kondisi if, sehingga kalian bisa mengetahui apakah perhitungan kalian sudah benar. Jadi nanti sewaktu kuis, kalian sudah nggak perlu lagi lihat angkanya satu-satu, langsung lihat di sini. Perhitungan benar, langsung turun, melanjutkan perhitungan yang selanjutnya. Di sini aman. Lalu ini jangan lupa, kemarin kayaknya ada yang belum mengkonversi satuan tekanan di sini. Jadi yang diketahui tekanan refleksnya 2 atm langsung digunakan untuk mencari theta. Padahal di sini harus kamu konversi dulu ke 202,65 kPa. Jadi harus dikali 101,325 dulu. Karena jangan lupa tekanan yang kita gunakan tadi di konstanta Anton adalah kPa. Oke, karena asumsinya Q sama dengan 1, maka ini kamu golsik ke angka 0, akhirnya ketemu theta, kemudian dari data yang paling kanan kamu bisa menghitung reflux minimum. Dan juga bisa menghitung reflux rasionya. Kemudian setelah reflux rasio, kamu bisa menentukan jumlah stage teoritis. Nah, kalau ketemu grafik seperti ini, maka supaya perhitunganmu atau penentuan datanya itu tepat, gunakan skala. Jadi gunakan penggaris 0,5 ke 0,6 itu kan 0,1 ya. Untuk 0,1 itu diwakili berapa senti. Nah, punyamu nanti garismu ada di berapa senti. Dari situ kamu bisa tahu angkanya berapa. Itu saran dari saya. Grafik tersebut jangan lupa grafik ini itu ada di buku Richard Carlson. Saya sudah mengingatkan dari kemarin untuk kalian cari, karena nanti di Excel kalian sewaktu UTS saya akan meminta kalian mencantumkan grafik tersebut. Oke, jadi grafik tersebut dicantumkan sama sekalian nanti kamu beri garis pembacaan atau penentuan nilai dari grafik tersebut. Misal R-mu ada di garis mana, lalu gambar pakai shape.
Terus NM per N-mu di garis mana, titik pertemuannya di mana, silakan digambar menggunakan bantuan shape di Microsoft Excel. Oke, dicari ya. Figur 11.7 strip 3. Kemudian kamu akan menentukan lokasi feed plate. Nah, ini nggak ada pembacaan grafik, standar perhitungan biasa. Biasanya lokasi feed itu tepat ada hampir di tengah persis. Oke. Terus menghitung beban kondensor, ini aman. Jangan lupa menambahkan fungsi if untuk pengecekan. Beban reboiler juga demikian. Nah, di sini banyak yang salah paham sepertinya. Pada penentuan densitas liquid dan uap, distilat dan juga bottom. Nah, ada tabelnya berisi komponen, berat molekul, massa distilat. Nah, kemarin sepertinya saya kurang detail menjelaskan YD di sini. YD di sini adalah fraksi massa. Jadi bukan fraksi mol. Ketika kalian sudah menuliskan massa distilat masing-masing komponen, lalu silakan ditotal, kemudian carilah fraksi massanya. Caranya adalah massa komponen dibagi massa total. Jangan lupa untuk dikunci massa totalnya. Kemudian silakan di drag, lalu kamu total. Hasilnya harus sama dengan 1. Rho di sini dicari dari P dikali BM atau BM dikali P per RT. Itu asalnya dari rumus PV sama dengan NRT. Asalnya dari rumus ini. Oke. Nah, dari rumus ini kalian bisa menghitung rho. Caranya adalah, jadi silakan disimak ya, saya nggak akan menuliskan. PV sama dengan NRT. N atau mol itu bisa dicari dari gram, atau saya tulis gini aja, massa dibagi BM. Ya, mol itu massa dibagi BM. Sehingga PV akan sama dengan massa per BM dikali RT. Oke, nah di rumus sebelah kanan, ruas kanan ada massa, di ruas kiri ada volume. Densitas atau rho itu rumusnya adalah massa per volume. Oke, massanya pindah ke sebelah kiri, maka nanti rumus densitasnya adalah PBM dibagi RT. Nah, kan seperti itu. Makanya di sini kamu rumusnya kemarin menggunakan PBM dikali RT. Oke. Lalu P-nya kamu kunci, R-nya kamu kunci, T-nya juga kamu kunci, tinggal satu kali masuk rumus lalu drag. Oke. Kemudian carilah YD per rho, lalu cari rho liquid. Begitupun dengan yang XB. Di sini XB-nya juga fraksi massa. Jadi ketika massa sudah kamu tuliskan, silakan ditotal, kemudian kamu cari fraksi massanya. Nyari massanya gimana? Sebetulnya sudah kamu hitung di atas atau di sini ada BM. Di neraca massamu atas sana ada fraksi mol, tinggal kamu kalikan BM-nya, ketemu massa. Oke, ini aman. Di sini juga aman. Nah, nih. Kita masuk ke sini ada plate spacing, itu kalau di Richard Carlson itu 0,3 sampai 0,6 meter. Ini juga jangan lupa dicari. Kemudian di sini ada grafik, juga jangan lupa dicari, sama nanti pembacaan grafiknya akan saya minta garis penandanya untuk membaca K1 top dan K1 bottom. Kemungkinan besar nanti plate spacingnya juga akan saya asumsikan. Jadi nggak selalu harus 0,3, tapi range-nya adalah 0,3 sampai 0,6 meter. Kalian akan menghitung UF dan UV, lalu menghitung QV. Nah, di sini luas area neto itu dicari dari QV dibagi UV.
Oke, bukan dibagi UF ya. Kalau di video pembelajaran kemarin saya lupa, saya menyampaikan ke kalian itu UV atau UF, tapi yang betul adalah AN sama dengan QV dibagi UV, bukan UF. Oke, UV itu adalah 80% dari UF kemarin asumsinya. Tidak harus 80%, tapi range-nya adalah 70-90%. Kemudian kalian menghitung sampai ke diameter, lalu di sini perancangan tray, pilihlah diameter yang terkecil, kemudian cari, nah begitu ada grafik, cari grafiknya, kemudian tentukan atau berikan penanda untuk pembacaan. Jangan lupa, pokoknya di setiap ada grafik, nanti silakan digambar garis pembacaan data tersebut. Nah, di sini ada tinggi wir, ada trace spacing. Ini, kedua ini, angka range-nya ada di Richard Carlson. Silakan dicari. Karena nanti di UTS pasti saya akan tanyakan, berapakah range tinggi wir-nya, berapakah range trace spacing-nya, silakan dicari. Kemudian, kamu akan mendapatkan satu grafik lagi untuk mencari data derajat tray, lalu hitunglah sampai ke whole page. Nah, di sini di step P yang paling akhir itu adalah penentuan volume liquid, volume total, volume ruang kosong, kemudian outside diameter, inside diameter. Kemarin ada banyak sekali yang bertanya, ketika kamu merancang kolom distilasi, ternyata outside diameternya itu melebihi dari angka yang ada di Brownell. Jadi angka yang di Brownell misalnya mentok adalah 240, tapi ternyata diametermu itu sangat besar, lebih dari yang ada di Brownell. Jika terjadi hal demikian, berarti kapasitasmu untuk satu bejana atau satu kolom distilasi itu terlalu besar. Jadi contoh, kamu merancang sebuah bejana storage. Ketika kamu hitung outside diameternya ternyata sangat besar, melebihi Brownell. Maka kesimpulannya adalah kapasitas untuk bejana tersebut itu terlampau besar. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu harus merancang bejana lebih dari satu. Jadi nggak bisa kapasitas misalnya ada 1 juta liter. 1 juta liter itu tidak bisa ditampung di satu bejana. Kamu harus merancang 2 bejana, 3 bejana, tergantung sampai kamu mendapatkan outside diameter yang ada di dalam Brownell. Jadi saran saya ketika kamu menemukan outside diameter lebih atau melebihi batas di Brownell, maka kesimpulannya kolom distilasimu harus lebih dari 1. Seperti itu. Kalau kolom distilasinya lebih dari 1, misalnya kamu mencoba menggunakan 2 kolom distilasi, maka nanti volume liquid massa-massanya itu dibagi menjadi 2. Jadi nggak boleh misalnya di sini satu kolom distilasi menghasilkan 5.161 lubang. Kemudian karena kamu dapatkan outside diameternya lebih dari outside diameter yang ada di Brownell, lalu kamu menyimpulkan ada 2 kolom distilasi, kemudian jumlah lubang ini kamu bagi menjadi 2. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi perhitungannya harus dilakukan dari awal. Volumenya harus dibagi 2. Nggak boleh langsung jumlah lubangnya dibagi menjadi 2. Karena volume itu kan kamu dapatkan dari massa. Ya, massa yang masuk awal tadi itu yang 7.000 kilo, 8.000 kilo. Kalau kamu bagi 2 ya massanya dibagi 2 dulu, baru dihitung volumenya. Oke, kamu menghitung volume liquidnya bisa berdasarkan dari massa yang diketahui. Ada massa yang diketahui, kemudian cari row-nya, kamu bisa mendapatkan berapakah volume liquid. Kemudian setelah volume liquid kamu ketahui, kamu bisa mengasumsikan berapa persen volume ruang kosongnya. Di dalam kolom destilasi itu ada kontak cair dan gas ya, dan vapor. Nah, kamu bisa cari kalau ada kontak seperti itu berapa volume ruang kosongnya. Misal kamu mendapatkan volume ruang kosongnya ternyata 60%.
Sehingga dari volume liquid sudah diketahui, volume ruang kosong juga sudah diketahui, kamu bisa mencari volume total. Kemudian dari volume total, kamu bisa mengasumsikan berapa perbandingan tinggi silinder dan diameter LS per D-nya, seperti di perancangan alat 1 ya. Dari situ kamu masukkan angka perbandingannya ke rumus volume total sama dengan P1 tambah V2 tambah V3, kamu bisa langsung mendapatkan diameter dalam dari kolom. Diameter dalam sudah ketemu, langsung hitung tebal silinder. Tebal silinder sudah ketemu, jangan lupa distandarisasi dikali 16/16, lalu cocokkan dengan yang ada di buku halaman 89 kalau tidak salah. Setelah itu, hitunglah outside diameter. Outside diameter harus distandarkan sesuai dengan tabel tersebut. Hitunglah inside diameter. Ide ketemu, ide baru ya, ide baru sudah ketemu, gunakan untuk menghitung LS, tinggi silinder, gunakan untuk menghitung HAHB, tinggi tutup bawah, tinggi tutup atas, lalu totalkan semua tingginya untuk dapat tinggi total kolom destilasi. Kemudian, setelah ketemu tinggi total, dari DI baru, hitunglah tebal tutup atas dan tebal tutup bawah. Dari situ, kamu akan mendapatkan perancangan kolom destilasi full dari VLE, neraca massa, reflux, trace, sampai ke dimensi dasarnya, yaitu diameter, tinggi silinder, dan tebal dari kolom destilasi. Oke, terkait dengan UTS yang akan kita jalani di pertemuan selanjutnya, hal yang ingin saya ingatkan ke kalian atau ada hal yang harus kalian tekankan adalah kalian nanti waktu UTS boleh menggunakan Excel yang sudah kalian buat. Oke, jadi nanti Excelnya silakan dirapikan untuk nanti disubmit ketika UTS. Nah, di Excel kalian yang sudah kalian miliki itu bentuknya kan sama seperti ini. Komponennya ada 3. Kemudian di soal tersebut karena propan saya sebut kebetulan menjadi nomor 1, yaitu adalah light key, kemudian butan sebagai heavy key saya sebut sebagai nomor 2, dan N-pentan di sini adalah urutannya ketiga. Nah, besok ketika ada soal baru, misal komponennya lebih dari 3, otomatis nanti tabelmu akan berubah. Kemudian contoh di soal berikutnya, di soal UTS, yang saya sebut di sini bukan light key. Misal, saya sebut N-pentan dulu, propan, baru butan. Misalnya seperti ini ya, N-pentan, lalu propan, dan N-butan. Nah, kalau seperti ini, maka propannya yang jadi light key kan, berarti dia menempati posisi ini. Light key. Kemudian N-butan adalah heavy key. Ini contoh soal berikutnya ya, misal di UTS bentuknya seperti ini. Jangan lupa bahwa kalian ketika menghitung pakai soal yang kemarin atau soal yang tadi ketika propannya di atas, itu kan kalian kunci, ada beberapa sel yang kalian kunci. Nah, ketika komponennya berubah, kemudian letak light key-nya juga berubah, jangan lupa untuk mengganti sel yang kamu kunci. Contohnya, ketika kamu menghitung alfa, alfa itu kan adalah KI dibagi K heavy key. Kalau kemarin kamu ngitungnya KI ini dibagi K heavy key-nya kan ini. Lalu kemudian kamu kunci, nah jangan lupa sekarang heavy key-nya itu tempatnya di bawah. Maka kuncinya harus kamu ubah, yang kamu kunci adalah sel yang paling bawah. Atau gampangnya adalah ketika besok ada soal, ada 4 komponen misalnya. Pilih dulu kira-kira siapa yang menjadi light key dan heavy key, lalu tempatkan komponen light key di atas seperti kamu menempatkan propan, lalu tempatkan komponen heavy key di kedua, dan sisanya adalah komponen yang diketahui. Oke, nah itu adalah tips lain atau trik lain yang bisa kalian gunakan supaya kalian tidak mengganti-ganti sel yang dikunci.